Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Oktavia Yuningsih dari kelas 12 APL 4. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar grafik fungsi polinomial. Nah, fungsi polinomial itu sendiri apa sih? Nah, fungsi polinomial merupakan fungsi yang variabel x-nya berderajat lebih dari 2. Kemudian di sini ada tahap-tahap menggambar grafik fungsi polinomial. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama kita harus mencari titik potong dengan sumbu x, lalu mencari titik potong dengan sumbu y, lalu yang ketiga mencari titik stasioner, dan yang terakhir mencari titik bantu jika diperlukan. Di sini ada contoh soal. Jadi soalnya adalah gambarlah grafik atau kurva dari fungsi f(x) sama dengan 3x pangkat 2 min 2x pangkat 3. Oke, sekarang kita akan jelaskan ya bagaimana cara menggambarnya. Di sini kita pakai step yang pertama dulu ya, yaitu mencari titik potong dengan sumbu x. Nah, titik potong dengan sumbu x artinya y sama dengan 0. Nah, y ini merupakan fungsinya, jadi f(x) sama dengan 0. Nah, f(x)-nya itu kan 3x pangkat 2 min 2x pangkat 3. Nah, di sini kita masukin yang f(x) ini atau fungsi ini ke sini. 3x pangkat 2 min 2x pangkat 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan ya, atau kita sederhanakan gitu. Sini x pangkat 2 dalam kurung 3 min 2x. Yang ini dan yang ini tuh hasilnya sama ya guys. Nah, kenapa sih harus kayak giniin? Nah, supaya kita mudah mencari x-nya. Nah, ini tuh sama aja karena 3x kali x pangkat 2 itu 3x pangkat 2. Kemudian min 2x dikali x pangkat 2 min 2x pangkat 3. Kalau dikalikan pangkatnya itu bertambah. Di sini kita sudah dapat yang faktornya, lalu kita cari x-nya. Itu x pangkat 2 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 0. Selanjutnya yang ini. 3 min 2x sama dengan 0. Min 2x sama dengan min 3. Oke. X sama dengan min 3 per min 2. Di sini kan min sama min itu hasilnya plus ya. Jadi x-nya itu sama dengan 3 per 2. Di sini kita sudah dapat x sama dengan 0 dan x sama dengan 3 per 2. Di sini kita dapat titik koordinatnya. Kalau yang ini 0,0, lalu yang satu lagi 3 per 2, 0. Oke. Selanjutnya kita cari titik potong sumbu y. Oke.
titik potong sumbu Y. Kalau titik potong sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Lalu langsung kita masukin aja ya. Jadi Y atau ini tuh kita mencari Y-nya kan. Y itu sama dengan Fx gitu. Y sama dengan, kita masukkan ya, Fx-nya itu 3x pangkat 2 min 2x pangkat 3. Nah, di sini sama dengan, nah x yang ada di sini itu kita ganti dengan 0 yang ada di sini. 3 kali 0 pangkat 2 min 2 kali 0 pangkat 3. Oke. 3. 0 pangkat 2 itu 0. Min 2 kali 0 pangkat 3 juga 0. 3 kali 0, 0. Dikurangi 0. 2 kali 0, 0. Jadi 0 kurangi 0, 0. Nah, sebenarnya yang titik potong sumbu Y ini bisa kita ketahui tanpa perlu kita kerjakan seperti ini. Gimana sih caranya? Nah, di sini itu kan karena kita itu fungsinya itu tidak terdapat konstantanya ya. Jadi sangat mudah gitu. Kalau misalnya X-nya sama dengan 0, berarti kan kalau misalnya X-nya diganti sama 0 semua, pasti hasilnya 0 kan? Karena tidak ada konstantanya. Di sini variabelnya X. X semua gitu, ada variabel X-nya semua. Jadi jika variabel X-nya itu diganti dengan 0, pasti hasilnya itu 0. Jadi sebenarnya tidak usah dikerjakan seperti ini juga, tidak apa-apa ya jika kita sudah tahu dan mengerti atau paham caranya gitu. Jadi titik potong sumbu Y ini koordinatnya 0,0. Lalu selanjutnya kita mencari titik stasioner. Nah, titik stasioner itu apa sih? Nah, titik stasioner itu titik pada grafik fungsi di mana turunan pertamanya itu 0. Jadi F aksennya itu sama dengan 0. Kayak gini ya. Jadi F aksennya itu sama dengan 0. Oke, sekarang kita cari ya titik stasionernya. Oke, F aksennya tuh kita itu kan Fx-nya itu 3x pangkat 2 min 2x pangkat 3. Berarti F aksennya itu 6x min 6x pangkat 2. Jadi buat yang belum tahu gimana sih caranya turunan itu, jadi turunan itu yang pangkat di sini dikali dengan koefisien yang ada di depan variabel X. Jadi 2 kali 3 itu kan 6. Nah, nanti pangkatnya itu dikurangi 1. Jadi di sini kan 2 kurangi 1, 1 ya. Jadi satunya nggak usah ditulis di sini. Jadi 2 kali 3, 6. Langsung X. Sebenarnya di sini X pangkat 1. Tapi karena pangkat 1, jadi nggak usah ditulis gitu. Kemudian minus 6X pangkat 2. Nah, di sini kenapa 6X pangkat 2? Di sini kan 3 kali 6 itu 3 kali 2 itu 6. Nah, kemudian di sini kan pangkatnya itu 3. Nah, 3 dikurangi 1 itu 2 gitu. Jadi F aksennya 6X min 6X pangkat 2. Nah, di sini supaya tidak susah ya, supaya lebih simpel gitu, kita bagi dengan 6. Nanti hasilnya itu X min X pangkat 2. Oke. Nah, di sini kan kita sudah dapat
X min X pangkat 2. Seperti yang awal, jadi kita faktorkan lagi ya. Sini X dalam kurung 1 min X. Kemudian kita cari di sini X-nya sama dengan 0. Di sini 0 ya. Ini X sama dengan 0. Kenapa langsung? Karena kan di sini hanya 1 ya, X sama dengan 0. Kemudian yang ini yang di dalam kurung, ini 1 min X sama dengan 0. Min X sama dengan min 1. Kemudian X sama dengan 1. Kenapa 1? Karena minus dibagi minus itu hasilnya itu positif. Selanjutnya, kita tentukan koordinatnya ya. Kita kan sudah dapat X-nya. Nah, sekarang kita cari Y-nya. Cara mencarinya, di sini kita pakai yang X sama dengan 0 dulu ya. Ini X sama dengan 0. Nah, Y-nya itu berarti kita masukkan ke fungsi yang ini ya. Jangan pakai fungsi yang sudah diturunkan. Kita pakainya yang awal ya, yang pertama yang ada di soal. Karena kita akan mencari grafik di fungsi ini. Jadi 3, 0-nya dimasukkan ke X-nya. 0 pangkat 2 min 2 kali 0 pangkat 3. Sini hasilnya pasti 0 ya. Kemudian yang kedua kita cari Y dari X sama dengan 1. X sama dengan 1, Y-nya itu 3 kali 1 pangkat 2 min 2 kali 1 pangkat 3. Nah, kemudian di sini kan 1 pangkat 2 itu 1. Min 2 kali 1 pangkat 3 itu kan 1 ya, tetap 1. Nah, kemudian 3 kali 1 itu 3. Dikurangi 2 kali 1, 2. 3 kurangi 2, 1. Di sini kita sudah dapat titik stasionernya. Jadi kita dapat koordinatnya ya. Nah, yang ini X sama dengan 0, Y-nya juga 0. Jadi koordinatnya itu 0,0. Kemudian yang ini X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1 juga. Jadi koordinatnya 1,1. Nah, yang 0,0 ini merupakan titik balik minimum. Nah, yang 1,1 ini merupakan titik balik maksimum. Oke, di sini kita bisa langsung buat grafiknya ya. Karena kita sudah dapat titik balik minimum, titik balik maksimum, kemudian titik potong pada sumbu Y dan titik potong pada sumbu X. Di sini saya sudah menyiapkan ininya ya, supaya tinggal langsung diisi gitu. Tadi titik potong pada sumbu X itu 0,0 ya di sini. Kemudian yang keduanya itu 3/2,0. 3/2 itu bisa diibaratkan 1,5 ya. Karena 3 bagi 2 itu 1,5. Jadi di sini ya. Nah. Kemudian titik potong pada sumbu Y-nya itu 0,0. Berarti di sini ya. Sama dengan titik potong sumbu X. Lalu titik stasioner yang titik balik minimumnya 0,0 juga ternyata. Jadi di sini ya 3 titik. Lalu titik balik maksimumnya 1,1. Berarti di
sini. Oke. Karena ininya itu kita gak tahu ya gimana bentuknya, apakah turun atau naik seperti itu, jadi kita membutuhkan titik bantu gitu. Oke. Nah, cara menentukan titik bantu itu akan kita bahas hari ini sekarang ya. Oke. Di sini kan tadi kita sudah mencari titik potong sumbu X, sumbu Y, stasioner, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke langkah keempat, mencari titik bantu jika diperlukan. Kenapa diperlukan? Karena kan kita bingung ya, gambarnya itu bisa aja kayak gini atau kayak gimana. Nah, kita butuh titik bantunya. Di sini kan kelipatannya itu ada setengahnya ya, jadi saya akan buat titik bantunya kelipatan setengah aja. Oke, jadi kayak gini. X, ini Y. Kita buat min 1, X min 1, terus min 1/2, terus 1/2, dan 2. Oke. Nah, di sini caranya sama seperti saat kita mencari titik stasioner. Jadi langsung dimasukkan gitu ke fungsinya. Sini kalau X sama dengan min 1, artinya Y sama dengan 3 dikali min 1 pangkat 2 dikurangi 2 kali min 1 pangkat 3. Oke. Di sini 3 min 1 pangkat 2, 1. Dikurangi 2 kali min 1 pangkat 3, min 1. Kenapa? Jadi ada cara mudahnya ya. Kalau misalnya pangkatnya itu genap, hasilnya itu pasti positif. Kalau pangkatnya itu ganjil, hasilnya itu pasti minus atau negatif gitu. Di sini 3 kali 1, 3 dikurangi 2 kali min 1. Ini min 2. Di sini 3, ini kan ada min. Dan ini juga ada min. Jadi tandanya berubah menjadi positif. Kalau min ketemu min, hasilnya itu positif. Jadi 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, ini kan X sama dengan min 1. Y-nya sudah ketemu nih, yaitu 5. Nah, 5-nya masukin ke tabel ini, supaya nanti kita tidak pusing mencari-cari. Lalu selanjutnya, X sama dengan min 1/2. Nah, Y-nya sama dengan 3 dikali min 1/2 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat min 1/2 pangkat 3. Sini 3 kali min 1/2 kali min 1/2 jadi 1/4. Dikurangi 2. Di sini kan pangkatnya negatif ya. Ganjil ya, jadi hasilnya pasti negatif. Nah, di sini min 1/2 pangkat 3 itu min 1/8. Lalu tinggal kita kalikan saja. Ini 3 dikali 1/4, 3/4. Di sini min 2 dikali min 1/8. Berarti tandanya itu berubah jadi positif ya. Jadi 2/8. Di sini 2/8-nya bisa kita sederhanakan supaya nanti hasilnya itu jadi mudah gitu saat menghitungnya. 3/4 ditambah
1/4. Jadi hasilnya 4/4. Nah, 4/4 itu sama dengan 1. Oke, jadi Y-nya itu 1. Kemudian X sama dengan 1/2. Y sama dengan 3 dikali 1/2 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 1/2 pangkat 3. Di sini sama ya, tinggal kita kalikan pangkatnya. Ini juga sama. 1/2 pangkat 2 itu 1/4 dikurangi 2 dikali 1/2 pangkat 3 berarti 1/8. Di sini langsung kita kalikan. 3 dikali 1/4 3/4 dikurangi ini 2/8, langsung kita perkecil ya, 1/4. Jadi 3/4 dikurangi 1/4 hasilnya adalah 2/4 atau diperkecil menjadi 1/2. Jadi di sini X-nya 1/2, Y-nya juga 1/2. Lalu satu lagi ya, yang X sama dengan 2. Ini X sama dengan 2, Y sama dengan 3 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 2 kali 2 pangkat 3. 3 dikali 2 pangkat 2 itu 4 dikurangi 2 pangkat 2 kali 3 2 dikali 2 pangkat 3 itu 8. 3 kali 4 12 dikurangi 2 kali 8 16. Jadi 12 dikurangi 16 sama dengan min 4. Nah, di sini kita tulis ya di tabel. Min 4. Di sini kita sudah dapat titik bantu yang akan membantu dalam pembuatan grafik pada fungsi 3x pangkat 2 min 2x pangkat 3. Oke, kita masukin ya ke grafiknya. Di sini saya pakai pensil dulu supaya rapi hasilnya. Di sini yang pertama min 1,5. Min 1,5. Ini guys, saya pakai penggaris supaya hasilnya rapi. Di sini ya. Kemudian yang kedua min 1/2,1. Min 1/2,1 di sini ya. Oke, lalu selanjutnya 1/2,1/2. Jadi di sini ya. Oke, lalu yang terakhir 2,-4. 2,-4. Di sini sudah ada titik-titiknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kita bisa langsung buat grafiknya. Oke, di sini sudah jadi grafiknya. Lalu kita kasih tanda panah ya ke atas dan ke bawah.
Nah, kenapa harus dipakaikan tanda panah? Karena di sini itu tak hingga ya. Jadi bisa terus sampai ke atas dan ini juga bisa terus sampai ke bawah gitu. Sejauh mungkin sampai tak hingga. Nah, ini merupakan grafik dari fungsi f(x) sama dengan 3x pangkat 2 min 2x pangkat 3. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat grafik fungsi polinomial di aplikasi. Nah, di sini aplikasinya namanya GeoGebra yang ini ya. Kita pencet. Lalu di sini kita tulis fungsi yang kita ingin tahu bagaimana grafiknya. f(x) sama dengan 3x kuadrat min 2x pangkat 3. Oke, di sini sudah ada. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, grafiknya itu seperti ini, sama dengan yang ada di buku ya, yang saya gambar tadi. Nah, ini itu panah yang tadi saya beri itu karena memang tak hingga gitu panjangnya. Tuh. Panjang sekali. Oke. Seperti itu. Terima kasih. Semoga video yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.